Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Dokumen rahasia Amerika Serikat yang berkaitan dengan gerakan 30 September 1965. Berikut ini isi dari dokumen nomor 16, 17, 18, 19, dan 20. Dokumen 16. Airgram A353 Joint Vika number 45 from U.S. Embassy Jakarta to State Secret November 30, 1965. Joint Vika ini sebuah ringkasan mingguan peristiwa menunjukkan salah satu pengakuan atas adanya dukungan oleh Soeharto atau perintah dari Soeharto untuk pembunuhan massal terhadap pendukung PKI. Kedutaan Besar melaporkan dalam serangkaian pertemuan dengan para pemimpin pemuda dari beberapa partai, Jenderal Nasution menyatakan tekadnya untuk melanjutkan kampanye represi PKI yang telah mencapai tahap eksekusi massal di beberapa provinsi di Indonesia. Tampaknya di Jawa Tengah setidaknya atas perintah Jenderal Soeharto, baik di provinsi-provinsi maupun di Jakarta, represi terhadap PKI berlanjut dengan masalah utama yang dihadapi yaitu apa yang akan diberikan kepada para tahanan untuk dimakan dan di mana mereka akan ditempatkan. Banyak provinsi tampaknya berhasil mengatasi masalah ini dengan mengeksekusi tahanan PKI atau dengan membunuh mereka sebelum ditangkap. Sebuah tugas di mana kelompok pemuda Muslim berperan. Dokumen 17. Telegram 10258 from American Embassy Jakarta to Secretary of State. Confidential. November 30, 1965. Dokumen luar biasa ini menggambarkan sebuah pertemuan antara staf kedutaan besar dan sekretaris pertama Polandia, Andrzej Graczyk. Graczyk memberikan catatan yang sangat berbeda tentang gerakan 30 September dengan apa yang dipromosikan oleh Angkatan Darat. Dia mengusulkan gagasan itu berasal dari luar PKI, dan bahwa hal itu dimaksudkan sebagai operasi intra pemerintah untuk menangkap sejumlah jenderal. Tidak ada niat, dia menjelaskan, untuk membunuh para jenderal. Graczyk juga mencatat bahwa pihak Soviet merasa khawatir bahwa target Angkatan Darat telah menjangkau lebih dari PKI dan mencapai kelompok progresif lainnya di dalam masyarakat Indonesia. Dilaporkan bahwa mengapa PKI tidak bertindak dalam menghadapi penindasan Angkatan Darat. Diperkirakan mungkin PKI terlalu terbiasa menerima perintah dari Soekarno untuk mengetahui bagaimana bertindak secara independen. Begitu rencana semula tidak berjalan semestinya. Penulis laporan tersebut mengatakan bahwa mungkin saja cerita dari kedutaan besar Polandia ini bahwa gerakan 30 September memang direncanakan sebagai urusan internal tentara yang dimanipulasi. Hal ini ditunjukkan tidak semua staf KBRI sepenuhnya percaya pada versi propaganda resmi Angkatan Darat.
atau mereka memang tahu bahwa itu palsu. Dokumen 18. Telegram 184A from American Consulate in Medan to the American Embassy in Jakarta. Confidential. December 6, 1965. Telegram ini melaporkan bahwa kelompok Islam Muhammadiyah di Medan sedang mengeluarkan instruksi-instruksi yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban agama untuk membunuh PKI. Instruksi ini bahwa anggota PKI adalah tingkat kafir terendah yang penumpahan darahnya sebanding dengan membunuh ayam, disebarkan di masjid-masjid. Instruksi-instruksi ini dilaporkan, ditafsirkan sebagai izin luas untuk melakukan pembunuhan. Organisasi Islam Nahdlatul Ulama dikatakan memiliki posisi yang sama. Dokumen 19. Telegram 1838 from American Consulate in Medan to American Embassy in Jakarta. Confidential. December 6, 1965. Laporan ini menjelaskan militer memperkuat cengkeramannya pada semua aspek kehidupan politik di Sumatera. Laporan tersebut melaporkan bahwa gubernur dan pemerintah kabupaten kepulauan sekarang berada di bawah kendali militer. Pihak militer juga membentuk sebuah organisasi payung muslim untuk merangkul dan mengendalikan semua organisasi muslim. Dicatat, keinginan militer agar partai politik tetap ditekan. Memang, militer melanjutkan proses ini lebih jauh. Front Nasional merujuk laporan tersebut menunjukkan hal ini menjadi instrumen tentara untuk mengendalikan partai dan ormas. Pers berada di bawah kendali Angkatan Darat. Angkatan Darat juga mempersenjatai unit-unit Hansip untuk memperluas komando militer langsung ke setiap desa di Sumatera. Laporan tersebut menyatakan bahwa terlepas dari perkembangan di Jawa, kemungkinan militer akan terus mempertahankan pegangan besinya di Sumatera. Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah. Dokumen 20. Airgram A373 Joint Vika number 46 from United States Embassy Jakarta to State Secret. December 7, 1965. Joint WK ini melaporkan tentang kampanye yang sedang berlangsung melawan PKI, mencatat penangkapan sampai 34.000 anggota terduga PKI di Jawa saja, dan penangkapan atau eksekusi di luar hukum terhadap anggota terkemuka Politbiro PKI. Laporan tersebut mencatat bahwa aset cair penduduk asli Cina atau Tionghoa di Indonesia disita di beberapa provinsi, dan bahwa komandan militer regional akan mengambil alih semua penggilingan padi dan perusahaan tekstil yang dimiliki oleh anggota Asosiasi Komunitas Tionghoa Baperki.
sebuah tindakan oportunis yang dilakukan dengan cara menghubungkan orang Tionghoa dengan gerakan 30 September. Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.